Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfirizky Mumtaz dari Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam. Tentang Islam di belahan dunia, tentunya Islam tumbuh dengan sangat baik, dengan jangka waktu yang sangat lama, yang menjadikan Islam dengan mayoritas agama terbanyak di dunia. Saat ini, Islam menduduki peringkat kedua dengan agama terbesar di dunia. Di Belanda, Islam menjadi agama yang sangat diakui. Bahkan toleransi yang kuat di sana menjadikan Islam menjadi agama yang ramah dengan penduduk sekitar. Belanda termasuk ke dalam negara termasyhur di dunia karena perkembangannya, karena kemajuan ekonominya. Ibu kota Belanda terletak di Amsterdam. Kemudian untuk pusat pemerintahannya terletak di kota Den Haag. Saat ini Belanda dikepalai oleh Raja Willem-Alexander. Belanda memiliki luas 42.000 km kubik dengan populasi 16,7 juta jiwa manusia. Hadirnya Islam di Belanda tentunya memiliki sejarah yang sangat panjang. Pada tahun 1960 sampai 1970, orang Islam masuk ke Belanda dengan skala besar. Hal itu terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Saat itu Belanda mengalami kerusakan akibat Perang Dunia Kedua. Kemudian Belanda merekrut pekerja dari Turki dan Maroko untuk membangun kotanya kembali. Dan dari situlah awal mula Islam tumbuh di Belanda karena imigran yang datang ke Belanda. Selain daripada itu, Islam masuk ke Belanda karena datangnya imigran dari Afghanistan, Irak, dan Somalia yang diakibatkan oleh penganiayaan yang terjadi di negaranya sendiri dan mengakibatkan imigran Islam itu pindah ke Belanda. Sejak peradaban Islam di Belanda, terdapat 4 titik sebagai pusat Islam terbanyak di Belanda. Pertama adalah Amsterdam, kemudian Rotterdam, Utrecht, dan Den Haag. Mayoritas Islam terbanyak berada di kota Amsterdam. Ada sekitar 17% penganut Islam dari 100% warga Belanda. Dan di Amsterdam pula menjadi kota yang ramah untuk pembangunan masjid-masjid. Terbukti hingga saat ini Amsterdam menjadi ikon pertumbuhan masjid-masjid di Belanda. Selain daripada itu, di Belanda juga memiliki tokoh Islam yang terkenal yang memperjuangkan hak-hak Islam di sana. Pertama ada Abdul Wahid van Bommel. Beliau adalah aktivis dari kaum buruh yang memperjuangkan sholat 5 waktu secara bebas di Belanda. Kemudian ada Jurjen van der Wiel. Beliau adalah tokoh muslim besar di Belanda juga. Beliau adalah ketua dari Muslim se-Eropa. Dan beliau menyatakan bahwa Islam tumbuh di Belanda secara pesat karena media dakwah. Organisasi-organisasi muslim yang besar tumbuh di Belanda yang mewarnai kehidupan umat muslim di Belanda, yaitu ada HIMI, ISR, PPME, PPMR, dan yang terakhir yaitu ada Al Jamiatul Hasanah. Keseharian umat muslim di Belanda. Umat muslim di Belanda telah hadir sejak lama. Maka dari itu sudah sepatutnya kaum muslimin di Belanda hidup berdampingan dengan sangat ramah dan damai bersama penduduk sekitar. Dan sudah terbukti bahwa penduduk sekitar di sana sangat besar toleransi terhadap agama Islam. Begitu juga agama Islam sendiri terhadap penduduk sekitar. Sebagai contoh, tumbuhnya beberapa masjid di Belanda dan juga kumandang azan. Ya, walaupun kumandang azan hanya diizinkan 1 minggu hanya sekali saja. Alasannya karena itu adalah bentuk toleransi. Selain daripada itu, kesadaran umat Islam di sana juga mengajarkan bagaimana memotong hewan yang baik, lalu mendirikan rumah pemotongan hewan dan mendirikan beberapa bangunan-bangunan yang berbasis Islam di sana. Keseharian umat Muslim di sana tentunya sangat damai, sangat sejahtera, dan berdampingan dengan seperti biasanya. Dan bahkan
warga di Belanda pun merasa nyaman dengan hadirnya orang-orang Muslim. Selain daripada kedamaian, umat Muslim juga menghadapi berbagai masalah dalam kehidupannya di Belanda. Pada abad ke-21, kepercayaan terhadap Islam mulai rapuh akibat munculnya kelompok-kelompok anti-Islam di Belanda yang terus memberikan ujaran kebencian terhadap Islam di Belanda. Namun, Islam di sana berusaha menepis tudingan-tudingan tersebut. Karena alasan yang kuat mengapa anti-Islam itu muncul. Alasannya itu karena mereka takut budaya mereka sendiri tergeser oleh budaya masyarakat Islam di sana. Namun menurut saya hal ini sangat berlebihan. Sentimen ini sangat berlebihan. Karena tidak perlu seperti itu dan hidup berdampingan akan berjalan seperti biasanya. Pada tahun 2004 puncak masalah terjadi. Dibunuhnya Theo van Gogh. Theo van Gogh adalah seorang yang telah menulis cerita tentang wanita muslim yang disiksa oleh suaminya. Tentunya itu adalah sebuah tudingan. Tudingan sentimen negatif terhadap Islam. Kemudian setelah itu ada seseorang yang mencoba membunuh Theo van Gogh akibat banyaknya provokasi yang diberikannya terhadap umat Islam. Theo van Gogh dibunuh oleh warga Muslim salah satunya. Dan sejak kejadian itu Islam disudutkan dan dikucilkan. Dan semakin kesini Islam semakin ditekan. Namun perjalanan demi perjalanan tentunya akan mendapatkan ujian dan cobaan. Dan harapannya Islam tetap kuat. Dan dengan adanya insiden tersebut, kejadian tersebut, itu bisa menyadarkan pula bagaimana pentingnya toleransi. Dan bagaimana asap muncul karena api. Baik teman-teman semua, hal itu semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Terutama wawasan agar kita mengetahui seberapa besar pertumbuhan dan perkembangan Islam di Belanda. Saya mohon maaf apabila informasi yang saya sampaikan kurang memuaskan teman semua. Juga dari kata-kata atau dari segi bahasa yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Juga selain daripada itu, teman-teman bisa mencari informasi yang lain selain daripada informasi ini tentang peradaban Islam di Belanda. Dan semoga teman-teman semua sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.